Masjid Nabawi menjadi pusat utama untuk ibadah para kaum muslim. Para sahabat ibadah dan berdoa di belakang Nabi Muhammad SAW, dan mereka menerima wahyu dan ilmu agama lain dari Nabi Muhammad, termasuk agama Islam. Mereka berusaha untuk sholat di malam hari dan iktikaf di bulan Ramadan. Dan di depan mereka seorang imam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi menghadiri masjid di sebagian besar waktunya. Mereka berusaha untuk sholat di malam hari dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka sholat jamaah yang diimami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima dari semua kalangan, termasuk para wanita yang berbaris di belakang kaum laki-laki dalam beribadah. Orang-orang Yahudi hampir membuat umat Nabi Muhammad beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu kiblat para kaum Yahudi. Jika mereka tidak menghadap kiblat kami, maka kesengsaraan akan mengitari umat muslim pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bermunajat mengadu pada Allah atas apa yang telah terjadi, sampai akhirnya turun wahyu Allah kepadanya pada tanggal 15 Rajab. Kami melihat wajahmu, wahai Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dengan diturunkannya ayat itu, Nabi Muhammad SAW dan umat muslim tenang dan bahagia. Sahabat memindahkan bagian atap Masjid Nabawi dari utara ke selatan dan menyelesaikannya dengan baris ketiga, dan meninggalkan sisanya di sisi utara untuk menjadi tempat perlindungan bagi imigran miskin dan orang asing dengan kapasitas yang sama, dan menutup pintu selatan dan membuka pintu di dinding utara. Dan Nabi Muhammad SAW duduk dengan orang-orang Islam untuk menghibur mereka, dan banyak dari mereka belajar agama Islam dengan Nabi Muhammad. Setelah 5 tahun, jumlah muslim di kota itu meningkat dan Masjid Nabawi menjadi sempit untuk mereka. Dan di sebelahnya ada tanah kosong. Nabi Muhammad SAW mendelegasikan umat muslim untuk membelinya dengan tembok-tembok mereka naik menjadi 7 dirok, dan besok akan lebih akomodatif dengan meningkatnya jumlah muslim. Sabda Nabi Muhammad ketika ia berkhutbah di depan barisan pertama di antara jamaah pada saat itu. Nabi Muhammad SAW berdiri di atasnya. Pada pertama kali para sahabat mendengar suara yang keras, dan Nabi Muhammad SAW turun dari mimbar dan mengusapnya sampai dia terdiam, dan masjid menyala dalam gelap dengan potongan-potongan pohon palem. Lalu datanglah sahabat Tamim Ad-Dar dan mengulurkan untaian tali antara dua bagian di dalamnya dan digantungkan pada lampu sehingga cahaya dari lampu masjid menyala terang. Khususnya pada malam Ramadan, di mana masjid dipenuhi dengan iktikaf para muslim, seperti yang dicontohkan Nabi, dan mereka menghabiskan malam dan siang hari mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan Al-Quran, sholat wajib, sholat sunnah, qiyamul lail, dan mereka memenangkan berkah yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabarkan pada Rasulullah dengan berkata, "Sholatu fil masjid khair min alfi sholah illa masjidil haram."
ini lebih baik daripada 1000 sholat dalam apapun. Selain Masjidil Haram, yang sekarang menjadi Masjid Nabawi sejak zaman Nabi, kecuali bahwa Allah mewarisi bumi dan orang-orang di atasnya adalah tujuan bagi umat Islam dimanapun mereka mencari harapan pada sholat yang khusyuk dan mereka menikmati ibadah yang baik dan tenang dalam apa yang dia sebarkan kepadanya dengan mengatakan, dan dia adalah yang tulus dan terautentikasi antara rumahku dan mimbar Allah dari taman surga, dan memiliki kedamaian pada Rasulullah dengan dekat makamnya yang terhormat. Ya Allah, berikan sholawatku dapat mendekatkanku pada Nabi Muhammad dan jadikan dia syafaat kami denganmu pada hari pengadilan nanti, dan terimalah doa dan ketaatan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan, dan semoga Tuhan memberikan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabat semua